Bu Inayah ini luar biasa, beliau syarat prestasi. Di antaranya yang pertama ini ya, karena ada banyak. Yang pertama sebagai juara 3 guru berprestasi dan berdedikasi Pemkab Tuban tahun 2016, begitu? Oh ya, betul. Oke. Kemudian juara 1 guru prestasi Kemenak Tuban tahun 2016 dan 2017. Begitu. Kemudian yang ketiga, juara harapan 1 Anugerah Guru Prestasi Jawa Timur tahun 2016-2017. Luar biasa ini. Kemudian yang keempat, mengikuti lomba karya tulis guru kimia nasional di ITB tahun 2017. Paper terbaik Ya, Simposium Nasional Guru Madrasah GTK Kemenak RI tahun 2019. Kemudian yang masih anget ini dan masih fresh, kemarin tanggal 7 September mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Yang pertama sebagai guru madrasah inovatif pada Anugerah Guru Perma Pendis Award 2024, dan yang kedua sebagai penulis buku produktif pada Anugerah Guru Perma Pendis Award 2024. Jadi dalam satu kegiatan beliau langsung meraih 2 penghargaan sekaligus. Ya Mbak ya, karena saya itu berawal dari, saya tuh dulu membina siswa. Berawal dari situ. Siswa yang saya bina mulai di tahun 2004 itu sampai ke pusat, sampai ke Kemenak RI. Ya. Kita dilihat kepala sekolah se-Jabodetabek, karena kebetulan Jawa Timur dari Man 2, sekarang namanya Man 2 Kota Kediri ya, kalau dulu namanya masih Man 3 Kediri. Ya, Man 3 Kediri itu langsung dari Man Probolinggo, habis gitu dari kita Man Tuban, itu yang juaranya Yogyakarta 1 dan Marabahan Kalimantan Selatan. Jadi kepala madrasah se-Jabodetabek tuh suruh lihat, ini loh Sosoknya. so dari Jabodetabek kok nggak ada yang lolos kan gitu. Kala itu kepala Balitbang, itu acaranya Balitbang. Pusdiklat tuh Mbak kan satu rangkaian kan, kepala Balitbang itu Pak Afif. Yang saya beranikan mulai 2013 saya ikut itu kompetisi mulai dari Anugerah Guru tingkat Jawa Timur kan, itu 2013. Dulu masih ingat saya itu satu angkatan sekarang dengan Pak Najib Kusnanto, sampai ke yang 2016 dengan Pak Suroji Bahtiar. Itu saya Pak Kakanwil kita ya, Pak Kakanwil kala itu menang di Jawa Timur, dia sampai nasional, itu kepala prestasinya. Pak Suroji Bahtiar berarti waktu itu kepala prestasi. Oh, kepala prestasi. Beliau berangkat dari kepala dulu, dari Man Pajarakan, Mbak. Mengangkat dari Adiwiyata hangat-hangatnya. Bu Inayah, kalau semua bukunya Bu Inayah itu adalah hasil kolaborasi gitu ya, semuanya ya. Iya, rata-rata hasil kolaborasi yang ini yang dilihat dari kakak-kakak ini, karena kan kemarin pentingnya kita sekarang itu untuk berkolaborasi. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Tin Rafida dari UIN Sumatera Utara Medan, bahwa itu perlunya berkolaborasi. Beliau bukan orang manajemen, tapi ilmu manajemen itu penting, makanya berkumpul dengan para manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kemenak Tuban? Lama kita tidak berjumpa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, tentunya dalam program yang sama, On Mic Kemenak Tuban. Tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa bersua secara online dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Ibu Shorihatul Inayah, SPD MSI. Beliau adalah guru kimia pada Man 1 Tuban. Gitu, apa kabar Bu Inayah? Kabar baik, Mbak Cantik, Mbak Ida. Ada istilah tak kenal maka tak sayang ini. Mari kita saling menyayangi ya. Saling. Pemirsa On Mic Studio Kemenak Tuban yang berbahagia, Bu Inayah ini luar biasa. Beliau syarat prestasi. Di antaranya yang pertama ini ya, karena ada banyak. Yang pertama sebagai juara 3 guru berprestasi dan berdedikasi Pemkab Tuban tahun 2016, begitu? Oh ya, betul. Oke. Kemudian juara 1 guru prestasi Kemenak Tuban tahun 2016 dan 2017. Begitu. Kemudian yang ketiga, juara harapan 1 Anugerah Guru Prestasi Jawa Timur
tahun 2016-2017. Luar biasa ini. Kemudian yang keempat, mengikuti lomba karya tulis guru kimia nasional di ITB tahun 2017. Ini menggondol apa ini? Itu uang Mbak Ida. Sebenarnya kalau juara 1, 2, 3-nya itu beasiswa S2 ITB. Berhubung saya harapan 1 dan harapan 1 ya. Saya harapan 1 dan harapan 2. Juara 1 adalah Man Insan Cendekia Pasir. Sehingga dia tertinggal di sana di S2 Kimia Pengajaran ITB. Juara 1, 2, 3 tertinggal. Harapan 1, harapan 2 kita kembali ke kandang masing-masing. Masya Allah. Saya kembali ke UM, yang harapan 2 kembali ke UPI Bandung. Baik. Karena kita nggak lolos untuk beasiswa di ITB kala itu. Siap. Saya lanjutkan Mbak Inayah ya. Kemudian ini apa ini? Paper terbaik ya Simposium Nasional Guru Madrasah GTK Kemenak RI tahun 2019. Kemudian yang masih anget ini dan masih fresh, kemarin tanggal 7 September mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Yang pertama sebagai Guru Madrasah Inovatif pada Anugerah Guru Perma Pendis Award 2024 dan yang kedua sebagai penulis buku produktif pada Anugerah Guru Perma Pendis Award 2024. Jadi dalam satu kegiatan beliau langsung meraih 2 penghargaan sekaligus. Bu Inayah luar biasa ini capaiannya. Ada yang tertinggal tuh Mbak Ida, kelupaan saya pada waktu saya GTT 2009 juga pernah juara lomba PTK guru dalam rangka kayak gini mendekati hari jadi Kota Tuban. 2009 masih GTT di Universitas Ronggolawe. Kala itu dalam rangka memperingati HUT Kota Tuban. GTT ya waktu masih GTT saya lupa karena masih GTT kala itu di mana? Di Man 1 Tuban. Saya mulai nah ini mumpung ini berarti dulu GTT di Man 1 Tuban. Iya betul. Terus masuk pertama kali menjadi CPNS, mungkin bisa diceritakan dari awal sebagai GTT tahun berapa begitu monggo Bu Inayah. Ya gini Mbak, saya ibaratnya jadi pegawai negeri sipil ini nemu ya Mbak. Saya tanpa melalui tes tapi melalui pengabdian. Saya ini database. Ya, saya di database 2009 di situ SK-nya keluar tapi terhitung di SK kan 2007. Nah, 2007 tapi keluar SK-nya di 2009. Tepat di 7 tahun lah saya 2003 masuk di Man Tuban. Dan alhamdulillah terhitung 2009 sampai sekarang di 15 tahun saya masa kerja ini, dari saya sebagai CPNS sekarang saya sudah mencapai di guru madya atau di golongan 4B. Luar biasa. Berarti dari pertama sebelum di mana mungkin ada pengalaman mengajar di mana begitu? Ya, otomatis di Yayasan Keluarga sendiri Mbak, di Merawura, di MTS dan aliyahnya. Oh gitu. Ada berapa tahun itu Bu? Yang garo, ibaratnya kalau siang karena dulu itu MTS kan masuknya sore. MTS masuknya sore dari Man Tuban gitu, saya langsung lari mintanya jam setelah asar. Berarti jenengan pengalaman mengajar pertama kali tahun berapa? Ya di Man Tuban itu 2003. Tapi 2003 itu dengan ngajar di berbagai tadi, nyabang-nyabang kan masih ini. Saya sekarang kadang ketawa sendiri. Saya dulu kok 75 jam seminggu itu kok kuat. Sekarang aja 24 ya. Dulu 75 jam saya seminggu. Baterainya kok belum malam saya ngelesi kan dulu kayak gitu. Aduh aku. Kamu ternyata aku ya. Baik, sudah diceritakan perjalanan PNS-nya sampai sekarang sudah ke 4A. 4B, saya 4B. Jadi sudah ke madya begitu. Guru madya. Kemudian Bu, bisa diceritakan juga perjalanan sehingga tercapai penghargaan sebagai guru madrasah inovatif dan penghargaan satunya lagi sebagai guru anugerah guru apa tadi ya? Satunya lagi penulis buku produktif. Penulis buku produktif monggo. Panjang ya Mbak ya, karena saya itu berawal dari, saya tuh dulu membina siswa, berawal dari situ. Siswa yang saya bina mulai di tahun 2004 itu sampai ke pusat, sampai ke Kemenak RI. Ya, kita dilihat kepala sekolah se-Jabodetabek, karena kebetulan Jawa Timur. Dari Man 2, sekarang namanya Man 2 Kota Kediri ya, kalau dulu namanya masih Man 3 Kediri. Ya, Man 3 Kediri itu langsung dari Man Probolinggo, habis gitu dari kita Man Tuban, itu yang juaranya Yogyakarta 1 dan Marabahan Kalimantan Selatan. Jadi kepala madrasah se-Jabodetabek tuh suruh lihat ini loh sosoknya. So dari Jabodetabek kok nggak ada yang lolos kan gitu.
Kala itu kepala Balitbang, itu acaranya Balitbang. Pusdiklat tuh Mbak kan satu rangkaian kan, kepala Balitbang itu Pak Afif di situ yang ini. Tahun berapa ini Bu? Tahun 2004 saya masih GTT unyuk-unyuk Mbak. Saya dikira di situ tuh saya pesertanya karena style saya dulu kan saya. Saya style dulu saya kan kalau naik bis keluar kan pakai celana pensil kan gitu. Masih ini stylenya. Ya, yang kala itu. Karena kan masih slim Mbak. Sekarang belum mengembangkan Verdipan. Lanjut ya. Ya, ini di situ saya masih ingat saya diantarkan saudara saya kan dari sini. Sekarang yang murid saya itu sudah jadi ini di tenaga kesehatan, dia asistennya Dokter Setiaji di Paru itu. Saya ditanya, Tuban pesertanya 2. Enggak Bu, saya gurunya. Besok saya pakai blazer. Dikira saudara saya bawa anak itu yang gurunya karena dia pakai kupluk haji. Oh, Masya Allah. Dari situlah. Kala itu saya masih bodoh banget Mbak Ida ya. Ini teman-teman yang dari Kediri itu notabene sudah PNS semua. Dari ini dia mampir di lapangan Banteng. Dari sana diriwet lagi. Dari waktu itu Pak Firdaus Dirjen Pedisnya diriwet lagi di situ 5 juta. Saya ini nggak tahu, saya pelesir aja saya. Ngapain saya ke lapangan Banteng? Saya GTT. Ya ibaratnya kan kalau mau sowan cuma-cuma kan itu dari Pak ini. Iya, karena saya itu kan memang kalau nggak rezeki nggak kemana. Saya dikasih tahu yang almarhum Pak Jelani. Akhirnya beliau kan jadi WI. Ya di musik itu, Bu. Dan saya itu kan bayangan saya, saya anak kerplik cokro belum ngerti apa-apa ya saya mending momennya itu masih setelah Lebaran. Saya keliling ke saudara-saudara sampai Bogor. Saya kontak Pak Kepala, Pak, iya. Padahal itu rewet ini, rewet dari ini kalau kan Jawa Timur semua ya. Dan notabene sudah itu Bapak Ibu itu sudah senior-senior. Ya, juara 3. Masya Allah. Juara 3 kita kan itu. Nah, saya masih keroncok nggak ngerti. Ayo Bu mampir ke lapangan Banteng. Lah lampu batin saya aku nggak ngerti. Mendengar dulurku gitu ya. Karena saya itu juga nggak ngerti saya ini. Ya itu di pengalaman awal dari situ mulai bina karya tulis siswa. Langsung lagi puncaknya ini juga 2009 ya Mbak ya. Kan 2009 ada Kemnas. Ya, kompetisi Expo Madrasah Nasional yang sekarang jadi rintisannya Mayres. Dulu Mayres kan jadi satu, dulu Mayres, Porseni, ada Aksioma kan gitu ya, karena Kemnas itu 2009 kemudian di Unisma Malang. Dan Mantuban kala itu anaknya dapat 10 juta Mbak rewetnya. Itu juara berapa? Juara 1 emas. Masya Allah. Itu 10 tahun juta. berapa? 2009 itu ya. ya. Saya dulu dari Kanwil itu waduh kayak artis aja sering mas-mas dari Kanwil kayak gini. Majalah MPA, majalah. Sekarang jadi artis lagi ya. Sekarang alhamdulillah siswa saya itu sudah jadi dosen. Kebetulan dia S1 S2-nya di ITS Teknik Kimia. Siswa yang dibimbing dosen di UNED sekarang. Dia dosen di Teknik Industri UNED karena lulusannya S1 S2-nya dia di ITS Teknik Kimia. Karena dia di tekniknya. Jadi jalur yang dilakukan mulai tahun pertama kali masih masih GTT 2003 saya masuk, 2004 tuh saya sudah mulai berani dengan anak-anak tapi saya bina kompetisi. Pada kala itu selalu kimia ya. Iyalah, kala itu kan Pak Laksono sebagai kurikulum di Mantuban, beliau masihan itu yang saya 2004 itu era-era Pak Laksono kurikulum. Akhirnya beliau sampai ke Kabit. Monggo dilanjutkan lagi Pak. Ya, dari situ kan bina-bina siswa itu dikala Pak Muklisin kasih penma Mbak, 2013an ya. Pak Mulisin disebut loh. Ya itu beliau kepala Lamongan ya. Kan gini. Kalau tiap kali ada di koran, ada di ini, siapa Mbak yang menang? Siswa. Dompleng aja gitu Mbak. Akhirnya tertohok. Itu Pak Mulisin ya? Iya, dompleng aja. Ternyata menohok itu bisa memicu semangat Pak. Luar biasa. Kan tiap kali di koran dibaca yang menang siapa Mbak? Siswa Pak. Langsung dompleng tenar kan. Saya otomatis kan saya ikut di ini. Dompleng aja itu. Akhirnya saya beranikan. Mulai 2013 saya ikut itu kompetisi mulai dari Anugerah Guru tingkat Jawa Timur kan itu 2013. Dulu masih ingat saya itu satu angkatan sekarang dengan Pak Najib Kusnanto ya sudah. Tuh
Pak Najib sekarang di PAIS ya. Ya, langsung saya kan udah diberi sampai ke yang 2016 dengan Pak Suroji Bahtiar itu saya Pak Kanwil kita ya Pak Kanwil kala itu menang di Jawa Timur dia sampai nasional itu kepala prestasinya. Pak Suroji Bahtiar berarti waktu itu kepala prestasi. Oh, kepala prestasi. Beliau berangkat dari kepala dulu dari Manpajarakan, Mbak. Mengangkat dari Adiwiyata hangat-hangatnya kala itu. Belum kabit ya? Belum kakak. Dari Manpajarakan kala itu. Dari kita itu banyak kadang kalau kumpul ya. Manpajarakan Jember. Probolinggo. Kalau itu kita kalau kumpul-kumpul gitu kita berangkat dari situ. Ini ya berangkat dari kompetensi ada event-event itu kita ikuti itu aja, Mbak. Pokoknya pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Apalagi zaman Pak Pandi, karena kan di absen, Mbak. Kalau Tuban sudah ada saya lenggak-lenggak di situ sudah itu sudah duduk. Kok tiap tahun ke anak itu? Karena kan memang belum bisa sampai juara 1 saya. Karena kala itu kualifikasi akademik saya masih S1, saya nekat-nekat itu. Pengaruh ya? Iya, pengaruh. Iya. Sekarang Mbak Inaya pendidikannya sedang menempuh S3 atau bagaimana nih? Ya, pangestunipun ya semoga segera lulus lah. Di mana, Mbak? Di Universitas Negeri Malang. Luar biasa nih. Harus kita contoh semangat beliau ini ya. Monggo Mbak Inayah dilanjutkan lagi. Ya itu mungkin ya sampai Mbak Inayah meraih itu loh Mbak Inayah sampai meraih itu apa aja sih yang dilakukan gitu loh. Sampai meraih 2 penghargaan sekaligus. Gini yang permanen di sini ya. Oke ya, gini Mbak. Jangan bayangkan saya menulis buku itu buku solo, buku ini. Ini ada buku referensi. Gitu loh, buku referensi dan kolaborasi. Kalau Mbak Ida medsosnya kan di TikTok, di ini ya. Kalau saya Git Research. Buka di situ Research Git Shorihatul Inayah. Itu berapa publishnya, berapa yang sudah membaca, berapa yang nyitasi, gitu Mbak. Terus itu dikerjakan sendiri atau berbarengan gitu? Ya, ini yang kenapa saya mendapatkan yang inovatifnya itu karena kolaborasi. Sekarang kan era-eranya kita pinter langsung budul langit, kalau nggak bisa berkolaborasi kan ya itu Mbak. Saya kolaborasi. Pertama saya kolaborasi itu dengan Win 1 Tulungagung. Dengan Pasca Win 1 Tulungagung. Saya tuh baru masuk gini-gini dunia Kenalnya ini. Bagaimana itu? Ya, saya teman S3 saya dan itu Mbak ayo nulis buku Epster kan gitu. Jadi dari itu baru iya. Ya. Baik. So di Win 1 itu yang pertama di Profesor Ahya di Win 1 itu ya pasca di situ. Dari situ kok orang-orangnya yang nulis kok ini ya kan gitu. Kok saya sekali langsung lolos kok tidak revisi. Saya gitu loh Mbak di awal itu. Jadi malah semangat. Iya, sekali lolos tidak revisi. Setelah itu dipublish di ResearchGate yang baca itu 1.500 sudah kan gitu. Udah 1.500, wih. Berarti buku ini kan. Dan yang baru. Jadi itu dipublish secara digital ya? Iya. Kan medianya orang-orang. Kira-kira Mbak Inayah yang segmen pembacanya itu dari siswa apa dari? Iya, akademisi banyak rata-rata mahasiswa kan gitu itu. Karena saya itu judulnya apa boleh tahu nih? Ini harmoni media dan ini metode dalam pendidikan IPA dulu kan gitu masih kaitannya dengan kimia. Kala itu saya mengangkat metaverse di dunia kimia, di pembelajaran kimia. Lanjut ya. Tuh ya, jadi di penulis buku produktif itu diibaratkan dikira orang-orang bikin buku novel kayak Habibur Rahman kayak gitu ya Mbak ya. Padahal gimana caranya ini ya? Ini karena ini yang ngadakan event ini perguruan tinggi kan ini apa Permapendis itu diinisiasi para profesor-profesor se-Indonesia UIN maksudnya dari manajemen pendidikan Islam se-Indonesia. Itu nih jadi MPI se-Indonesia itu kumpul ya jadi mereka saling support begitu ya namanya ini Permapendis tuh mulai tahun ini sudah tahun kedua Mbak periode kedua dibentuk iya sudah periode kedua periode pertama itu kita dikukuhkan di Tebuireng waktu itu Menteri Agamanya masih Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kebetulan sebenarnya mau mengukuhkan tuh Pak Lukman Hakim sendiri karena beliau dipanggil RI 1 kala itu ya kan karena Dewan Penasehatnya Permapendis pertama itu ya Solahuddin Wahid. Oh iya, Permapendis sendiri ini singkatannya apa Mbak Inayah? Persatuan Manajer Pendidikan Islam Indonesia. Ini dalam bahasa awam ini kalau manajer pendidikan ini apa ya? Apa nih? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, manajer pendidikan ini mereka rata-rata kumpulan daripada
dosen-dosen daripada MPI di situ kan Iya, gitu. iya, Yang inisiasi mengatur pertama lah ya. Inisiasi pertama ternyata kita di berbagai divisi itu ada. Kebetulan saya di divisi 6 pengembangan madrasah dan pesantren. Berarti memang dari awal dibentuk itu sudah masuk menjadi anggota. Nggak semuanya dijadikan pengurus ya, ada itu anggota, tapi semua anggota itu nggak semua jadi pengurus. Jenengan pengurus ya, berarti mulai awal dibentuk sudah jadi ya, karena saya dari madrasah sendiri kala itu. Kalau pondok pesantrennya diambilnya Gus Wafil Ahdi, kakaknya Gus Safik dari Tabak Beras, itu yang dari pesantrennya yang satu pengurusan sama saya. Kebetulan yang di Jawa Timur, saya satu divisi dengan Bapak Kakan Wiljatim, Bapak Suruji Bahtiar, itu Perpapenis PAW Jatim. Nah, waktu itu Pak Bahtiar masih apa nih? Masih Kakan Kemenak Probolinggo. Di bawahnya sekretarisnya Pak Khairul Hidayat. Pak Khairul Hidayat tuh masih Kakan Kemenak Sumenep. Ya, sekarang beliau di Banyuwangi ya, gitu. Memang ini ya, memang pakar-pakar pendidikan dari awal ya, karena mungkin berangkatnya kalau Pak Suruji kan berangkatnya berarti dari dulu. Makanya di situ langsung ruhnya di situ. Ruhnya di situ yang di Jawa Timur. Jawa Timur ketuanya dari UIN Khas. Iya. Dari UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember. Di dalamnya ya kita semua dari Kanwil, ada bapak kita Bapak Santoso juga satu. Luar biasa bapaknya ya. Ya itu di kepengurusan di situ. Ada yang di itu yang pertama. Yang Jawa Timur. Oh, yang Jawa Timur ya. Jawa Timur ini, yang Jawa Timur. Jadi Mbak Inayah ini selain masuk di Jawa Timur, masuk di Permateris Pusat. Yang nasional mulai ini apa sudah? Yang nasional 2 periode. 2 periode sebelumnya juga udah masuk ya, sebelumnya udah sama masuk, sama yang baru sekarang ini. Kalau dulu yang saya periode pertama ya dari madrasah itu saya sama Kepala Mandua Bandung, Mbak. Dia juga kepala prestasi nasional, Bapak Dr. Asep Encu, sekarang sudah bisa melimpah ke dosen UIN SGD. Berarti ada kemungkinan nih Mbak Inayah bisa melimpah ke dosen ini ya? Aku lah Mbak, ikuti arus saja. Jadi guru lebih enak lebih ini. Kalau jadi guru itu lebih awet muda karena kumpulnya sama anak-anak SMA gitu kan. Di periode kedua yang dari madrasah di sini saya dengan Bapak Suhelmon. Bapak Suhelmon itu kepala prestasi nasional kemarin di 2023. Beliau juga di sini nominator, awardnya Kemenpan RB kemarin, dia nominasi gitu. Jadi kiriman Kementerian Agama. Iya. Kemudian Bu Inayah, kalau semua bukunya Bu Inayah itu adalah hasil kolaborasi gitu ya, semuanya ya? Iya, rata-rata hasil kolaborasi yang ini yang dilihat dari kakak-kakak ini, karena kan kemarin pentingnya kita sekarang itu untuk berkolaborasi. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Tin Rafida dari UIN Sumatera Utara Medan, bahwa itu perlunya berkolaborasi. Beliau bukan orang manajemen, tapi ilmu manajemen itu penting, makanya berkumpul dengan para manajer. Karena beliau jadi dekan, karena beliau jadi dekan, kan dia perlu ilmu manajemen, padahal dia orang kesehatan masyarakat. Betul. Terus yang ingin kami tanyakan ini, ada berapa buku ini hasil kolaborasi dengan teman-teman teman-teman itu? Ya, saya di sini saya baru Mbak masuk ini, mulai kenal itu kan akhir 2023, publish itu saya Januari 2024. Itu 22 buku. Berapa halaman ini? Kan buku capster Mbak, buku capster rata-rata ya 20-an lah, 20 halaman kan buku capster dengan kolaborasi dengan temen. Kalau yang pertama kan banyak dari dosen UIN 1, langsung yang keduanya saya judul-judulnya nggak apa-apa, kerpek nggak apa-apa. Dibolehin kan dilihat langsung di Git Research juga langsung ada kok Mbak. Iya. Di Git Research di situ langsung ada. Berarti sudah sejumlah 20-an buku ya. 22 ini, dan yang belum terbit ini masih 7 ini kayaknya sudah selesai tapi belum terbit. Dan ini sebagian juga sudah dihakikan Mbak. Iya, berarti komunikasinya ya lewat online tentunya ya. Iya, kita dengan grup-grup. Ya. Yang lebih ini saya ini baru aja yang Agustus Mbak. Agustus ini saya strategi pembelajaran inovatif. Itu sudah disitasi Mbak. Sudah disitasi 3 yang citasi. Bagi saya itu, baru aja dulu ya. Oke. Saja di sini. Apa ya Mbak Ida? Monggo santai mawon.
Ya disitasi kok baru aja saya terbit langsung besok sudah ada yang nyitasi. Ternyata kolaborator saya itu Universitas Bengkulu dan satunya lagi Uniga, Universitas Garut. Mungkin ini ya karena kolaborasinya itu bersama dosen-dosen, sehingga dosen-dosen itu kan menyampaikan ke mahasiswa otomatis langsung dibuka. Iya, alhamdulillah. Dari Ya situ. itu yang bikin saya ini Mbak, ibaratnya itu jariah lah bagi saya nanti. Saya tuh open akses orangnya kan gitu, kan itu jariah bagi saya. Betul. Mbak Inayah, sebelum kita lanjutkan lagi nih, kita juga ingin tips-tips agar guru bisa produktif itu bagaimana? Cari passionnya masing-masing. Cari passion Iya. ya. Jadi kerja itu harus sesuai sesuai passion passionnya ya. apa ya? Kalau passionnya itu makanya akan seneng kan gitu. Karena kan public speak saya kalau di itu bukan orator ulung. Di itu mana? Ya di forum maksudnya. Kalau saya bisa kayak Mbak Ida, bisa nyanyi, bisa nge-MC gitu, waduh kan gitu. Saya bukan, saya passion saya kan gitu. Saya kalau saya tuangkan ke tulisan. Tulisan apa yang ini? Oh, yang jarang dilakukan oleh guru itu apa? Oh, ternyata guru itu jarang punya research gate, punya Google Scholar. Bagi guru kan jarang. Nah, ya itu loh, saya. untuk menumbuhkan itu bagi apa sih guru harus bagaimana? Karena kita juga ingin lah biar gak hanya satu di Tuhan ini, biar ada banyak. Ya sering-sering ikut-ikut forum ilmiah kayak gitu, maka akan tumbuh Mbak. Ya. Dulu saya pertama awal ikut simposium, ikut gini, saya peserta. Lama-lama ngapain saya jadi peserta? Ya jadi presenter lah, saya gitu. Jadi pemakalah, maksudnya kita bikin tulisan langsung pemakalah. Tuh juga. Jadi selalu ada apa ya, value yang lebih tinggi. Iya. Pertama saya dulu itu masih ada seminar nasional. Pertama ya masih peserta. So tahun kedua sudah lihat yang itu. Kok presenter, oh gitu. Langsung meningkat lagi ke international conference. Tapi kayaknya dari pendidikan, meningkatkan pendidikan juga sangat berpengaruh karena itu membukaling begitu betul ya, kemana-mana. Jadi jangan puas dengan pendidikan yang ada di saat ini, terus tingkatkan karena itu bisa membuat apa ya, diri kita lebih maju, itu lebih maju. Ya itu juga dari ini Mbak, ya tadi kita dari jaringan silaturahim. Kita sama-sama di Simposium Nasional Guru di 2019. Kita ber-20 orang. Kala itu kan yang lolos naskah ya kan gitu. 20 orang kala itu kita di sini akhirnya terbitlah jurnal Madaris yang ada di GTK Kemenak RI yang menempel di Simpatika. Itu kayak kami ya 20 orang ini. Tuh ya kan. Kala itu berani nggak bikin. Setelah rame-ramenya kakak-kakak di ICIS, ICIS dibuka Bapak Presiden Jokowi di Bali, ya di 2021 saya diginikan sama Pak 2021 ya, 2021 dengan Pak Kasubdit kala itu Bapak Ainur Rafiq dari GTK Kemenak itu kita ber-20 ditanting. Berani nggak bikin acara kayak kakak-kakak? Non sewu Mbak, 20 orang ini dari se-Indonesia? Iya, yang lolos kala itu. Ya, yang lolos dari se-Indonesia. Jawa Timur berapa orang? Jawa Timur itu saya, Bu Hanum yang Anugerah Guru 2023 menang juga itu. 2022 ya dia menang. Itu 5 lah. 4 atau 5 dari Jawa Timur. Yang satu udah meninggal kemarin. Yang siap. Ya, kali itu kita ditanting. Berani nggak bikin seperti kakak PTAI? So, itu ada ICIS kan kalau itu Mbak ya, ICIS dibuka di Bali sama Pak Jokowi, aduh kan ya booming ya karena itu ya sampai takut kita namakan ISOI Mbak untuk guru. ISOI? Iya, ISO. Oh, ISO dari bahasa Jawa? Iya enggak, ISO kan gitu kalau di GTK kalau ini kan arah ISO kan gitu. Itu tulisannya ISOI. Tulisannya ISOI. International Museum of Education. Education itu ya. ISOI. Ya, itu kita itu mulai berani awal saya di conference. Saya kaget di sesi pertama saya sudah di moderator Mbak. Masya Allah. Kalau saya lihat ya dari sosok seorang Bu Inayah ini selain memang beliau pintar, kemudian energik ya, semangat, baterainya juga energizer, jadinya lebih memicu. Kalau ya mohon maaf Kak, kalau kata Pak Sekretaris Irjen, kebetulan kan beliaunya enggak, saya itu kompor. Baik, Inayah luar biasa. Itu dan tambahan lagi ya, dari situ itu karena event-eventnya kan
internasional Mbak ya. Iya. Jadi Bapak Kakanwil se-Indonesia itu memberikan video greetingnya harus dalam bahasa Inggris Mbak. Iya. Kakanwil ya. Iya, Kakanwil se-Indonesia. Kita yang bikin skripnya kan dari kita, dari Iya. panitia itu ya. Jadi Oke. gitu. Ya, nah, itu Mbak. Biasa. Kemudian Mbak Inaya, tips-tipsnya udah nih. Kemudian cita-cita besar apa ini yang ingin dicapai dari seorang Inaya sebagai pendidik ini? Oh, Iya. Mbak Inaya. Ya namanya saya guru Mbak ya. Saya pikirnya ya gue guru utama. Namanya guru, iya kan? Kalau utama berapa tahun pensiunnya? Mungkin 65-70 Mbak. Masya Allah. Guru ada ya utama ya? Ada. Atau apa harus melimpah ke dosen? Enggak, kalau ke dosen yang utama 70, kalau guru 65 kayaknya. Kan gitu. Saya pikirnya guru utama. Itu namanya kan pengen jadi guru, ya cita-cita dimentoknya ya di guru utama. Kan gitu pinginnya ya itu. Alhamdulillah, semoga lah, bismillah. Amin. Sekarang umurnya berapa? Berapa ya Mbak Ida? Mau saya hitung saya. Masih berapa tahun gitu? Saya 46. 46. Masih banyak. Oke, Mbak Inayah. Ya. Sebelum kita akhiri nih, Iya. Mbak Inayah, mungkin ada kesan, pesan dan harapan atau mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada dulur kemenak tuh, Mbak. Ya, alhamdulillah. Saya yang notabene-nya seorang guru, kan itu alhamdulillah sekali suatu berkah saya diterima di Kementerian Agama Mbak, sehingga hidup saya lebih terarah. Itu aja. Allah, itu saja. Ya, Masya Allah. suatu berkah di Kementerian Agama kan itu. Itu aja. Jadi intinya banyakin syukur kurangin Iya, ngeluh, banyakin syukur ya. kurang ngeluh kan Banyakin gitu. syukur, Pokoknya kurangin enjoy ngeluh. ya. Betul. Enjoy aja, bekerja itu enjoy, Iya. rutinitas kan gitu. Punya pesan apa ya dikembangkan, yang mencari peluang lah. Oh, sekiranya sudah banyak dilakukan orang kan itu, maka kita kan gitu cari yang terobosan yang lain lah kan gitu. Yang penting enjoy ya. Oke. Oke, Mbak Inayah. Pemirsa On Mix Studio Kemenak Tuban yang berbahagia, berhasil tidaknya sukses, tidaknya kita itu tergantung dari kita masing-masing begitu kan. So jangan lupa terus berusaha hiasi hari-hari dengan kegiatan positif. Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita kali ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kementerian Agama tercinta. Gak adol kalau gak ada pantun. Oke, Mbak Ida. Manuk menco mabur nang buri, ayo konco terus tingkatkan kapasitas diri. Sayur Amin. kupat jangan nekoro menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Oke, cakep. Saya Lydia Mariati yang bertugas. Mohon undur diri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.